Oke, welcome back to my channel. Jadi hari ini langsung aja saya sebutkan. Jadi hari ini adalah breaking news. Saya membuat video. Jadi yang kalian juga sudah tahu dan sudah menyebar di semua platform media sosial, baik official maupun fansbase biasa, dan juga sudah banyak di beranda kalian juga sudah pasti FYP bahwa ada info breaking news oleh Romeni sudah tiba di Indonesia. Banyak bocoran dia lagi ada di mungkin sebuah hospital untuk tes medis atau kita belum ada informasinya, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke intro. Oke, jadi yang kita tunggu-tunggu pemain diaspora yang akan diproses naturalisasi berikutnya, seperti yang sudah saya sebutkan juga di video-video yang sering saya upload, bahwa Ole Romeni adalah favorit kita lah. Jadi pemain yang grade A, dan dia masih muda, berusia 24 tahun kalau nggak salah. Jadi dia adalah penyerang asal FC Utrecht Liga Belanda, dan dia tercatat pemain inti ya, kurang lebih ya, meskipun belakangan memang jarang main full atau sering masuk babak kedua ya. Jadi Ole Romeni ini adalah posisinya penyerang, bisa penyerang sayap, bisa second striker, maupun ditempatkan menjadi penyerang tunggal atau penyerang murni. Dan musim ini dia sudah bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 assist, 2 gol maksud saya, dan belum mencetak assist. Dia membawa FC Utrecht sementara ini berada di posisi kedua. Nah, biasanya itu di tiap musimnya posisi 3-4 besar itu diisi oleh klub besar di Liga Belanda seperti Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord maupun seperti Twente NSD dan AZ Alkmaar ya. Tapi ini di musim ini khususnya ada kejutan dari FC Utrecht juga, klub yang mempunyai tradisi yang bagus meskipun bukan klub papan atas atau klub raksasa, tapi sekarang bisa mencuat dan juga melambungkan nama Ole Romeni ini. Dan yang seperti di video saya juga yang kemarin sebelumnya yang saya sering mention bahwa Ole Romeni ada kemungkinan bahwa dia akan memperkuat timnas baik secara lambat atau cepat. Saya memprediksinya mungkin di Januari Februari 2025 bersama mungkin rombongan Jairo Ridwal. Bahkan saya malah berpikir setelah Kevin Nix ini Jairo Ridwal yang akan ada bocoran selanjutnya dari PSSI. Nah, ini yang seperti saya kembali mention lagi, PSSI yang selalu membuat surprise kejutan-kejutan di tiap bulan ya, yang juga pernah dinotif oleh perwakilan dari PSSI Pak Arya Sinulinga ini, yang dengan bangganya dia bilang bahwa musuh atau tim lawan akan makin terkejut bahwa karena di tiap bulannya atau di tiap match day-nya timnas Indonesia bertambah terus pemain yang baru masuknya gitu ya. Jadi memang ini sebenarnya kejutan dan bukan kejutan juga, meskipun netizen sudah tahu, netizen sudah menebaknya, dan misalkan dari 20 kemungkinan pemain naturalisasi ini mungkin seperti diperas gitu, hanya mengerucut, tinggal tunggu timingnya aja gitu sepertinya. Meskipun kemarin yang saya juga sudah bahas, sekali lagi saya bilang bahwa meskipun banyak yang sedikit meragukan Ole Romeni bergabung dengan cepat gitu, karena memang ada beberapa hal. Yang pertama, seperti biasa, pemain Belanda keturunan Indonesia yang punya grade A, apalagi dia bagus di klubnya, dia wajar menahan dulu seperti yang dulu pernah dibuat oleh Max Hilger, juga oleh Tijani Renders yang akhirnya memperkuat timnas Belanda, maupun oleh Romeni ya. Jadi dia mungkin karena ada kans, peluang, termasuk Kevin Nix juga ya, ada peluang untuk bergabung di timnas Belanda yang sering kita bilang sekarang ada timnas pusat, kita ada timnas cabang Indonesia ini. Dia di umur yang masih muda ini, dia berharap masih bisa dipanggil oleh timnas Belanda ya. Meskipun begitu ya, tidak tertutup kemungkinan untuk menerima jersey merah dari timnas Indonesia. Walaupun begitu ya, kita patut bersyukur ini juga belum ada konfirmasi dari PSSI, hanya beberapa bocoran-bocoran dari media yang sudah banyak membocorkan bahwa Ole Romeni sudah ada di Indonesia, mungkin ada di Jakarta, tepatnya mungkin sedang ada di rumah sakit atau hospital. Dia sedang mungkin tes medis atau tes kesehatan. Mungkin juga sebentar lagi dari Pak Erick Thohir akan ada salaman berikutnya, karena ya kemarin malam kalau nggak salah saya lihat ketum kita Erick Thohir sudah salaman, artinya proses naturalisasi oke, akan berjalan. Itu 2 pemain asal Belanda juga yang akan memperkuat tim U20 kalau nggak salah, tim Agepens, dan satu lagi saya kurang ini ya, kurang update juga. Nah, itu dia, mungkin Ole Romeni akan menyusul juga, atau mungkin nanti pas pada saat disumpahnya pun akan berbarengan. Nah, mungkin ya kita
masih tanda tanya, tapi ada euforia buat netizen lagi yang selalu terkejut dengan PSSI dan Pak Erick Thohir dan stafnya ya, yang membuat terus kejutan. Ya mungkin pastinya kalau ini fix oleh Romani sudah di Jakarta untuk ngurus-ngurus dokumen, tes medis maupun akan makan malam dan salaman dengan Pak Erick, artinya dia fix akan diproses. Dan untuk sekarang proses sepertinya bisa ekspres, bisa langsung di Jakarta atau bisa langsung di kedubes masing-masing untuk proses sumpah WNI-nya ya. Maret akan kita mainkan lagi kualifikasi lanjutan Piala Dunia 2026 zona Asia di round 3. Ya, selamat buat timnas, selamat buat juga buat netizen Indonesia, supporter Indonesia, semua warga masyarakat Indonesia yang pastinya kita mendapat yang benar-benar mohon maaf ya, saya mention lagi, bukan seperti negara tetangga kita yang selalu melempar isu pemain keturunannya, pemain diasporanya, pemain heritage-nya lah kalau bahasa mereka, tapi banyak yang menolak atau mengundur-undur waktunya untuk datang ke Malaysia. Langsung saya mention. Sedangkan kita Indonesia ya, untuk tim PSSI-nya atau federasinya sangat berhati-hati sekali, dan semua pemain yang salaman dengan ketum Pak Erick Thohir ini tidak ada yang meleset. Jadi kecuali awal-awal pada saat Emil Mulyadi Audero, karena memang salaman-salaman biasa. Pak Erick belum ada kayak rules-nya seperti sekarang. Artinya yang salaman artinya fix di proses naturalisasi. Nah, jadi oleh Romani ini sepertinya cocok sebagai striker utama. Mungkin nanti bisa diduetkan dengan Rafael Struijk, atau mungkin nanti Rafael akan melebar, karena memang Rafael artinya dia adalah penyerang sayap, bukan penyerang murni, karena kekurangan atau kepercayaan Sintayong kepada striker lokal agak kurang, selain karena ya pemain kita kebanyakan dari dulu memang inferior menghadapi tim luar yang lebih jago, yang lebih tinggi, yang lebih mungkin skillnya bagus. Jadi ada kesulitan untuk dimainkan di kancah internasional. Dan ini mungkin doa juga dari semua netizen, semua fans, semua supporter timnas Garuda semua. Jadi ya saya juga ya I'm happy, I'm so happy ya. Jadi buat saya juga termasuk, dan teman-teman yang lain yang di platform baik TikTok, Facebook, YouTube atau Instagram atau platform lainnya yang juga sering memberitakan juga ya, akhirnya ya memang semua isu atau semua berita yang saya dan lainnya juga lempar, dibuat videonya memang bukan hanya isu belaka atau bukan kaleng-kaleng. Jadinya ya selamat buat PSSI, selamat juga buat Oli Romani, yang mudah-mudahan ini bukan hoax ya, karena memang agak ngeri juga nih, antara sekarang berita itu cepat sekali antara hoax dan berita yang benar. Tapi sih untuk bocoran-bocoran sejauh ini dari media Indonesia pun sudah banyak kevalidannya ya. Jadi tidak ada benar-benar hoax ya, bukan cuma istilah dia mungkin sedang berlibur atau dia sedang pulang kampung, tapi ini memang khusus untuk undangan proses naturalisasi ya. Oke, selamat untuk Oli Romani, selamat PSSI, selamat juga untuk fans Garuda. Kita patut bangga, dan kita akan menantikan prosesnya juga, kita akan mungkin mengawal. Artinya ya kita makin greget untuk nanti next di pekan atau match day ke 78 ya, kalau nggak salah sekarang 56 kan, 78 nanti mudah-mudahan kans untuk lolos makin terbuka, dan tidak banyak kehilangan poin juga. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.